Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita awali dan kita sambut hari karunia Tuhan dengan firman-Nya. Firman Tuhan pagi ini terdapat pada 2 Timotius pasal 2 ayat 20-21 berbunyi demikian. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam penataan barang-barang atau perabot rumah tangga, tiap-tiap orang tentu akan menempatkan setiap perabot sesuai dengan fungsinya. Ada yang diletakkan di luar rumah, ada yang di teras, ada yang di ruang tamu, ada yang di ruang keluarga dan di ruang-ruang lainnya. Barang-barang atau perabot yang kualitasnya bagus, harganya mahal, pastinya ditempatkan di tempat yang khusus, di tempat yang terkadang tersembunyi, terlindungi karena nilainya sangat berharga. Sedangkan barang atau perabot yang kurang bernilai, apalagi sudah rusak, pasti umumnya akan ditaruh di gudang atau dibuang ke tempat sampah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian jugalah dengan kualitas diri dan hidup seseorang di mata Tuhan. Perlu kita pahami bersama-sama bahwa pada diri tiap-tiap orang, Tuhan menghendaki semua orang punya kualitas diri yang baik. Sehingga dengan kualitas diri yang baik, Tuhan mau memakai manusia untuk hal-hal yang menopang karyanya, termasuk tentunya menghadirkan segala sesuatu yang baik, termasuk untuk pekerjaan Tuhan di bumi ini. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak semua dari kita manusia memiliki kualitas diri dan kualitas hidup seperti yang Tuhan mau. Umumnya kita sebagai manusia tidak bisa menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka sebenarnya jangan heran jika Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya tidak terpilih menjadi orang yang baik, tidak terpilih menjadi orang yang punya kualitas diri dan kualitas hidup. Dan jangan harap Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya mau dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal yang baik dan mulia. Karena tempat kita tidak cocok. Tempat kita yang cocok mungkin adalah di belakang, digudangkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentunya tidak ada seorang pun di antara kita yang mau digudangkan oleh Tuhan. Oleh karenanya, apapun status, pekerjaan, profesi kita masing-masing saat ini, perlengkapilah dengan hal-hal yang baik, supaya Bapak Ibu Saudara-saudara menjadi manusia yang berkualitas, baik dalam keluarga, rumah tangga, di tempat kerja, usaha, di gereja maupun di tengah masyarakat. Karena jika tidak, maka bersiaplah Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya akan tersingkirkan atau digudangkan. Mari kita berdoa. Mengawali seluruh aktivitas hidup kami hari ini, kami memohon tuntunan-Mu Tuhan. Karuniakan kami hati, pikiran, bahkan seluruh hidup yang dikuasai oleh Roh-Mu. Karena di sekeliling kami tentunya ada banyak hal yang bisa saja menguasai kami, bahkan menjauhkan kami dari kehidupan yang Tuhan kehendaki. Secara khusus, dalam upaya kami hidup benar menjadi orang-orang yang berkualitas, mari Tuhan Allah tetap topang kami untuk menghindari hal-hal yang jahat yang tidak berkenan dalam pandangan Tuhan. Pagi ini kami rindu berdoa bagi tumbuh kembangnya anak cucu kami. Engkau Tuhan sandaran pengharapan kami. Karena sebagai orang tua tentunya kami pun punya keterbatasan, termasuk terbatas untuk menghantar mereka pada pintu keberhasilan, bahkan pada pintu pengenalan akan Tuhan. Pulihkanlah kondisi dunia di mana kami berada saat ini ya Tuhan. Kondisi yang sedang diliputi persoalan, sakit penyakit, wabah COVID-19 yang masih menyisakan bayang-bayang maut, persoalan duka cita,
luka batin bagi saudara-saudara kami yang terpisah dengan kekasih-kekasih hati mereka melalui kematian. Bahkan persoalan-persoalan di seputar kehidupan rumah tangga, pekerjaan, usaha, ekonomi, dan sebagainya. Hanya Engkaulah sandaran hidup kami, kini dan sepanjang masa. Karena kami imani Engkau berdaulat, Engkau berkuasa atas hidup kami, bahkan atas segala perkara yang kami sedang gumuli. Syukur iman kami untuk setiap pertambahan usia bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Mereka yang bersuka cita oleh karena keberhasilan hidup yang Tuhan anugerahkan. Kiranya Tuhan menuntun mereka untuk terus menghargai kehidupan sebagai anugerah dari-Mu dan mengisinya dengan karya-karya yang baik. Perlengkapi Tuhan para hamba-hamba-Mu dalam lingkup gereja-Mu saat mereka bersaksi dan melayani sebagai respon jawaban panggilan Tuhan dalam gereja. Hidupkan persekutuan di mana kami semua berada, baik dalam kehidupan persekutuan keluarga, rumah tangga, gereja maupun masyarakat, karena di sanalah Tuhan memanggil kami untuk berkarya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, inilah seluruh ungkapan hati kami, syukur iman dan harapan-harapan kami yang kesemuanya itu kami bawa di dalam dan melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.